Kalian bingung mau ngonten tapi mau mulai dari mana? Dan akhirnya kalian hanya bisa melihat konten-konten orang lain. Nah sekarang gue mau ngasih tips kalian semua gimana caranya dan memulai mengonten untuk di sosial media. Nah kalian bisa tonton video ini sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aji Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sharing-sharing aja nih gimana sih cara memulai untuk mengonten di sosial media. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang pengen mengonten tapi kalian bingung nih, gue mau mulai konten tuh dari mana gitu ya, terus apa aja yang harus kita persiapkan gitu. Oke, yang pertama tipsnya yaitu kalian harus menentukan dulu nih konten apa sih yang bakalan kalian sharing ke sosial media ya. Tentunya kalau misalnya kalian bikin konten itu sesuai passion kalian ya, jangan sampai kalian melihat konten orang lain dan ngeliat tuh pengen gue pengen bikin ini, tapi kan itu misalnya bukan sesuai passion kalian, itu bakalan membuatnya itu secara terpaksa dan akhirnya nanti ke depannya bakalan secara terpaksa dan males gitu bikinnya. Jadi kalian tuh harus menentukan dulu konten apa yang bakalan kalian publish gitu ya, terus juga sesuai passion kalian ya. Misalnya ya kalau gue kan sesuai passion gue itu kan fotografi dan videografi. Nah itu yang bakalan gue share ke sosial media ya, tentunya tentang hasil fotonya, terus juga tentang job-job gue. Karena apa? Karena itu gue dijalaninnya dan gue bikin konten itu secara secara dari hati gitu ya, nggak secara terpaksa. Kalau misal secara terpaksa kan nanti ke depannya tuh bakalan gue males gitu ya, ini itulah banyak lah pasti kendalanya ya, tentang kalau misalnya bukan sesuai passion kita. Nah intinya itu kalau misal kalian mau bikin konten ya, mau mulainya kalian tentukan dulu nih passion kalian itu sukanya itu di mana. Nah mungkin di situ kalian cari nih ya si konten tersebut gitu ya, cari referensi juga sih di YouTube atau enggak Instagram atau enggak TikTok, itu banyak banget di sosial media. Kalian amati, tiru dan modifikasi. Nah itu intinya, karena penyampaian setiap orang walaupun sudah ada itu nggak masalah ya teman-teman kalau misalnya kalian ingin membuat konten yang sama, karena penyampaiannya kan berbeda ya setiap orang itu. Nah itu yang pertama, kalian harus menentukan dulu sesuai passion kalian biar nanti konten selanjutnya itu tidak dibikinnya secara terpaksa. Nah yang kedua itu pasti bermasalah dari gearnya nih. Gue nggak punya gearnya, gue nggak punya kamera, gue nggak punya komputer. Kalian jangan khawatir, di zaman sekarang ya handphone kalian itu udah bagus dan bisa banget menghasilkan hasil-hasil yang bagus gitu ya. Kayak misalnya kamera handphone, walaupun misalnya kalian punya Android, itu bisa dimaksimalkan dari kameranya. Asalkan kalian bisa mempelajari tentang pengambilan gambarnya. Nah itu bisa kalian maksimalkan menggunakan handphone kalian ya teman-teman. Jangan sampai kalian gue nggak punya kamera bagus nih, gue nggak bisa ngonten gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, karena kata gue tadi itu handphone kalian itu Android atau enggak iPhone, apalagi iPhone ya. iPhone itu udah bagus dari kamera dan handphonenya udah bisa banget gitu menghasilkan gambar yang bagus, visual yang bagus ya. Jadi kalian jangan sampai beralasan tidak ada equipment yang bagus, karena menggunakan equipment yang ada pun bisa menghasilkan hasil-hasil yang bagus. Jadi tidak perlu kamera-kamera bagus, oke? Nah terus yang ketiga, kalian harus menentukan nih kalian mau ngonten itu di platform mana teman-teman. Misalnya kalian mau di Instagram, berarti di Instagram kan ada Reels dan si postingannya ya, si foto itu. Nah kalian bisa memanage dulu tuh si Instagram kalian itu, kalian mau ke traveling kah atau enggak food vlogger atau enggak apa. Jadi supaya nanti tuh tampilan si Instagram itu senada ya. Misalnya kalau gue kan traveling ya, kalian misalnya bisa lihat di Instagram gue itu, gue kalau misal jalan-jalan semua. Misalnya di slide pertama, postingan pertama itu gue Reels, misal Reels, berarti gue di situ bikin Reels. Yang kedua itu gue biasanya di foto, dan yang ketiga itu gue Reels lagi. Nah itu selanjutnya itu bakalan gitu terus, dan usahakan di satu jajar itu 3 postingan itu adalah satu tema, supaya nanti ke atasnya itu bakalan satu tema semua dan tidak ada mengacak lah ya istilahnya. Jadi feed kalian itu rapih, jadi tidak ada campur aduk lah. Misalnya kalian mau bikin reels yang random, kalian bisa, cuma jangan disematkan di kisi kalian, di kisi Instagramnya. Jadi tidak ada di depan tapi ada di slide yang ada reelsnya. Oke teman-teman.
Nah, kalau misalnya kalian di YouTube, itu kan harus berdurasi yang minimal menurut gua kalau misalnya pengen cepat dimonetize, kalian minimal membuat video yang 10 menit satu videonya. Dan itu harus continue. Jika kalian baru mulai banget terjun di dunia YouTube, itu susah banget untuk mencari subscriber satu dan mencari view satu aja susah bangetnya banget. Nah, kalian harus benar-benar itu continuous banget dan harus rajin, konsisten intinya. Kalau misalnya tiap minggu minimal tuh 2 lah. Kalau misalnya kalian baru mulai itu harus 2 dan minimal durasinya itu 10 menit agar cepat bisa dimonetize oleh YouTube ya. Jadi kalian harus banyak share ke teman-teman kalian, banyak posting dimanapun gitu, share ke teman-teman atau enggak saudara, itu penting banget ya supaya banyak yang nge-subscribe dan nanti udah tembus di 1000, kalian bisa tembus jam tayang selama setahun, kalian bisa monetize, nanti kesananya bisa direkomendasikan oleh YouTube teman-teman. Jadi itu benar-benar ya, kalau YouTube itu benar-benar, apalagi sekarang ada peraturan-peraturan baru lah ya, beda kalau dulu itu kan gampang banget lah dimonetize, tapi sekarang kan banyak banget, kayak mulai dari musik itu kan copyrightnya, terus juga dari video yang misalnya menyerupai orang lain itu harus hati-hati karena bisa kena kena copyright juga, karena dari tampilan itu bisa di copyright juga teman-teman ya. Dari misalnya channel gue ada yang nge-upload ulang tuh orang lain, itu pasti kedetek di channel gue. Jadi apakah gue harus bilang ke orang itu harus dihapus atau tidak, itu tergantung ke kebijakan kitanya sendiri. Nah, kalau misalnya kalian di TikTok itu sama, kalian harus konsisten juga teman-teman. Tapi kalau di TikTok itu kan menurut gue yang gue lihat itu kan hanya sekedar singkat aja. Jadi pengguna penonton TikTok itu tuh hanya butuh hiburan, terus enggak info pentingnya juga tuh yang enggak terlalu lama, yang enggak bertele-tele, yang langsung to the point. Misalnya di iklan itu hard selling itu tertuju langsung pada tujuannya, tidak soft selling kalau enggak storytelling ya. Jadi jangan terlalu lama gitu. Biasanya kalau yang terlalu lama, kalau untuk pemula sih jangan dulu ya teman-teman, kalau bisa langsung ke to the point aja supaya penonton itu langsung lihat oh ini gitu ya. Kalau misalnya bertele-tele mungkin udah keburu bosen, apa sih ini konten gitu ya, apa sih konten gitu. Gue ngalamin banget ya. Misalnya gue kan dari tahun 2000 berapa ya, 14-an gue mulai dari terjun ke dunia YouTube itu sama teman-teman. Mulai dari satu subscriber itu susahnya bener-bener banget ya sama konten. Ketika kita bikin konten dan kita merasa down ketika konten kita itu tidak ada yang nonton, itu sangat-sangat melatih mental banget dan kesabaran kita teman-teman. Tapi ketika kita konsisten, lama-lama itu bakalan ada hasilnya teman-teman ya. Gua langsung dimonetize itu tidak singkat ya, karena gua kan ada kesibukan kerja juga. Gua selama 3 tahunan lah, 2 tahun di akhir 2022 itu di awal 2020 itu baru gua konsisten sampai akhirnya gua dimonetize itu di 2021-an akhir ya teman-teman. Jadi itu sangat panjang banget, karena asalnya sih memang gue tuh nggak terlalu niat untuk ke YouTube ya, ke YouTube, tapi gue iseng-iseng gue coba bikin tutorial dan akhirnya itu satu konten gue yang meledak ya. Itu walaupun tidak banyak banget ya teman-teman, tapi kesininya dampaknya banyak banget gitu teman-teman. Jadi nanti selanjutnya pun ada masukan konten-konten itu dari penonton kita, tidak hanya misalnya kita bingung nih kesananya mentok, gue bingung nih gue mau konten apa gitu ya, gue mau bikin konten apa lagi. Nah, kalian harus banyak terus bereferensi, dan mungkin kalian jangan sampai sombong sama yang komen gitu ya, jangan sampai gitulah. Pokoknya itu bisa jadi sumber-sumber inspirasi, biasanya mereka juga suka ngasih masukan gitu ya, itu kalian terima juga. Kalau misal tentang komen yang negatif itu ya abaikan saja, itu sama aja kayak melatih mental kita, karena netizen itu sangat bebas teman-teman untuk berkomentar. Jadi ya udahlah, kalau misalnya untuk buat teman-teman yang ngerasa down misalnya pernah di komen sama netizen, ya sudah abaikan saja, karena itu mungkin awal dari kalian itu bakalan nanti naik, dari seiringnya berjalannya waktu itu bakalan naik terus teman-teman ya. Nah, mungkin itu 3 tips aja teman-teman ya buat teman-teman yang pengen mulai mengonten. Yang pertama tadi kalian tentukan dulu nih mau bikin konten apa, dan sesuai passion kalian, jangan sampai di luar passion kalian, karena nantinya bakalan bingung kesananya dan bakalan males ngerjainnya. Yang kedua, kalian tentang alat. Nah, alatnya itu gak perlu kamera mahal, kalian menggunakan handphone kalian sendiri itu bisa maksimal banget. Jadi
kalian bisa mengeditnya dan motret kalau nggak mengambil gambar pakai handphone kalian. Sekarang aplikasi di handphone itu banyak banget yang udah bisa kayak di komputer dan bagus-bagus juga teman-teman. Nah yang ketiga, kalian tentukan platform yang pertama dulu yang diandalkan dulu. Oke, nah itu, dan satu lagi kalian harus spesialis dulu nih. Kalian mau spesialis apa nih? Misalnya ya fotografi udah fotografi terus, dan yang misalnya food vlogger terus. Jangan sampai bercampur ya kontennya, nanti penonton itu bingung ini orang tuh sebenarnya konten apa sih gitu ya. Kalau gue dulu awalnya dari kontennya tuh dari dari kreatif ya, misalnya animasi. Nah itu gue animasi dan tutorial, itu gue konsisten tutorial terus. Nah gue di pemanisnya gue ada jalan-jalan, ada review makanan atau nggak review tempat makan dan lain sebagainya. Itu nanti mengikuti, itu bakalan ada ide-ide selanjutnya. Oke teman-teman, nah mungkin segitu aja sharing kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.